Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Himawan dan NPM saya 2331250. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang algoritma Grady untuk masalah TSP. Di sini saya akan menjabarkan kelebihan, kurangan, serta contoh algoritma Grady untuk masalah TSP. Yang pertama adalah pengenalan masalah TSP. Definisinya yaitu TSP ini adalah masalah klasik dalam ilmu komputer yang bertujuannya menemukan rute terpendek yang melewati semua kota tepat sekali dan kembali ke kota asalnya. Dan kompleksitasnya itu TSP ini merupakan masalah NP-hard yang berarti bahwa menemukan solusi optimal untuk masalah TFC ini dengan ukuran besar membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada algoritma Grady. Konsep dan implementasinya yang pertama yaitu ada konsep. Algoritma Grady ini membuat keputusan terbaik pada setiap langkahnya tanpa mempertimbangkan efek dalam jangka panjang. Di TSP ini, pada algoritma Grady memilih kota terdekat berikutnya untuk dikunjungi. Jadi, ke kota yang untuk dikunjungi berikutnya memilih rute yang terdekat. Setelah itu, ada implementasi. Algoritma Grady ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan matriks jarak antar kota. Kemudian memilih kota terdekat berikutnya berdasarkan jaraknya. Lalu strategi dan pemilihan kota berikutnya. Yang pertama, nearest neighbor. Strategi ini memilih kota terdekat yang berikutnya untuk dikunjungi, terlepas dari kota yang telah dikunjungi sebelumnya. Lalu setelah itu ada cheapest insertion. Strategi ini memilih kota yang menghasilkan penambahan jarak terkecil pada rute saat ini, dengan memasukkan kota tersebut ke dalam rute yang sudah ada. Lalu setelah itu ada analisis kompleksitas algoritma Grady. Yang pertama itu ada waktu, lalu yang kedua ada ruang. Nah, di dalam waktu ini, kompleksitas waktu algoritma Grady adalah O dalam kurung N kuadrat. Yang dimana N adalah jumlah kotanya. Lalu yang ruang ini, kompleksitas ruang algoritma Grady adalah O N kuadrat yang diperlukan untuk menyimpan matriks jarak antar kota. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan algoritma Grady. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan algoritma Grady ini mudah dipahami dan diimplementasikan relatif cepat, dapat memberikan solusi yang cukup baik dan untuk sebagian besar kasus. Lalu ada kekurangannya juga, yaitu tidak selalu memberikan solusi yang optimal, dapat juga menghasilkan rute yang jauh lebih panjang daripada solusi optimalnya, sensitif terhadap urutan awal kota. Nah, di sini ada contoh penerapan algoritma Grady untuk TSP. Skenarionya yaitu seorang kusir harus mengirimkan paket ke 5 kota. Lalu, algoritma Grady ini adalah algoritma yang akan memilih rute terpendek dari kota asal ke kota berikutnya dengan jarak yang terdekat
dan seterusnya. Lalu ada hasilnya, algoritma ini menghasilkan rute yang mungkin tidak optimal, tetapi relatif mudah untuk diimplementasikan. Perbandingannya dengan algoritma lain. Algoritma greedy ini relatif cepat, mudah dipahami, solusi yang cukup baik. Namun ada algoritma lain yaitu genetika, yaitu solusi optimal, lebih kompleks, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada branch and bond. Ini solusinya optimal, kompleks, waktu yang lama dapat menghasilkan solusi yang lebih baik daripada Gregi. Pengembangan dan modifikasi algoritma Grady. Yang pertama, heuristik, memperbaiki kualitas solusi dengan menambahkan aturan tambahan untuk memilih kota berikutnya. Lalu yang kedua ada iterasi. Ini itu untuk menjalankan algoritma Grady beberapa kali dengan urutan awal kota yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih baik. Lalu setelah itu ada hibrida. Ini tuh untuk menggabungkan algoritma Grady dengan algoritma lainnya, seperti algoritma genetika untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, efisien. Algoritma Grady ini merupakan solusi untuk efisien pada TSP, terutama untuk masalah dengan ukuran yang kecil. Lalu yang kedua ada solusi yang optimal. Algoritma Grady ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal, namun dapat digunakan sebagai dasar untuk menemukan solusi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada pengembangan algoritma Grady. Algoritma ini juga dapat digunakan dan dikembangkan atau dimodifikasi untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang jelas atau kurang detail, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.